Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin pada buku Bupena 3D, tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum mulai belajar, Ibu akan membacakan kompetensi dasar mata pelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia dengan KD 3.9, mengidentifikasi lambang atau simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya. Mata pelajaran yang kedua, PPKN dengan KD 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Mata pelajaran yang ketiga, matematika dengan KD 3.11, menjelaskan sudut, jenis sudut, sudut siku-siku, sudut lancip dan sudut tumpul, dan satuan pengukuran tidak baku. Dan mata pelajaran yang keempat yaitu PJOK dengan KD 3.4, memahami bergerak secara seimbang, lentur, lincah, dan berdaya tahan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran 5 di halaman 112. Menentukan jenis-jenis sudut. Berdasarkan besarnya, sudut dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sudut siku-siku. Selanjutnya yang kedua ada sudut lancip. Dan yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut siku-siku adalah sudut yang kedua kaki sudutnya saling tegak lurus. Contoh, bisa dilihat contohnya ya. Nah, ini yang disebut dengan sudut siku-siku. Dia seperti huruf L. Dua sudut kakinya saling tegak lurus. Dan biasanya besarnya 90 derajat. Sedangkan sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Kurang dari 90 derajat. Bisa dilihat contohnya. Nah, ini disebut lancip. Ujungnya tajam. Ya, ini lancip lebih kecil dari sudut siku-siku. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Lebih dari 90 derajat. Bisa dilihat contohnya. Nah, lebih lebar dia ya, lebih membuka itu sudut tumpul. Kalau sudut siku-siku seperti huruf L, lancip lebih kecil dari huruf L, lebih kecil dari sudut siku-siku, sudut tumpul lebih besar dari sudut siku-siku. Paham ya melihat contohnya ya? Sekarang kita ke ayo berlatih. Nomor 1. Tulislah jenis sudut yang ditunjukkan setiap benda pada gambar berikut. Yang pertama, itu gambar pintu. Atasnya udah dikasih itu sudutnya, namanya sudut apa? Yang tegak lurus. Dua sudutnya tegak lurus, yaitu sudut siku-siku. Yang kedua, gambar gunting. Itu sudut apa? Lebih kecil dari sudut siku-siku, maka namanya sudut lancip. Selanjutnya yang C adalah sudut tumpul. Dia lebih besar dari sudut siku-siku. Nomor 2, tentukan jenis sudut dari setiap gambar berikut. Ada 5 gambar ya. Yang A itu sudut tumpul. Yang B sudut apa? Ya, siku-siku. Yang C sudut lancip. Yang D lancip juga. Dan yang E adalah sudut siku-siku.
Kita lanjut ke Ayo Berlatih di halaman 113. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Lambang Pramuka Internasional. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Oke, sudah dibaca? Sekarang kita jawab pertanyaan yang ada di halaman 114. Nomor 1. Selain lambang pramuka tunas kelapa, pada seragam pramuka dipasangkan lambang lainnya. Lambang apakah yang dimaksud? Jawabannya lambang pramuka internasional, yaitu bunga lili dengan 3 ujung kompas, 2 bintang, dan tali melingkar bersimpul mati. Nomor 2, apa warna dasar lambang pramuka internasional? Jawabannya ungu. Nomor 3, jelaskan bentuk lambang gerakan pramuka internasional. Jawabannya bentuknya bunga lili dengan 3 ujung kompas, 3 ujung ada kompasnya dan 2 bintang dan tali melingkar bersimpul mati. Nomor 4, apakah pada lambang pramuka internasional untuk pramuka putra dan putri terdapat persamaan dan perbedaan? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya iya. Kalau misalnya gambarnya sama. Tapi untuk pramuka putra itu dipasangnya di dada sebelah kanan. Dan bingkainya berbentuk segi 4. Sedangkan untuk pramuka putri dipasangnya di kerah baju sebelah kanan. Dan bingkainya berbentuk lingkaran. Nomor 5. Tulislah 3 informasi mengenai lambang pramuka internasional sesuai teks yang kamu baca. Jawabannya, yang pertama berbentuk bunga lili dengan 3 ujung, kompas, 2 bintang, dan tali melingkar bersimpul mati. Selanjutnya, berwarna putih dengan dasarnya ungu. Nah, untuk pramuka putra itu biasa dipasang di dada sebelah kanan dan bingkainya berbentuk segi 4. Sedangkan untuk pramuka putri dipasang di kerah baju sebelah kanan dan bingkainya berbentuk lingkaran. Kita lanjutkan. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi meskipun di Indonesia itu terdapat berbagai agama, suku, ras, bahasa, dan budaya, tapi kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita langsung ke halaman 116, pembelajaran 6. Mendeskripsikan lambang pada seragam pramuka. Pemakaian lambang pada seragam pramuka bertujuan untuk mempermudah mengenal identitas anggota pramuka. Tanda satuan merupakan salah satu tanda pengenal pramuka yang menunjukkan tempat seorang anggota pramuka bergabung. Tanda satuan terdiri dari tanda barung, peta wilayah atau lokasi, lambang nomor gugus depan, dan lencana wilayah. Barung adalah sebutan untuk kelompok pramuka siaga berbentuk segitiga polos berwarna dan dipasang di lengan kiri seragam pramuka. Peta wilayah, nomor gugus depan, dan lencana kiri dipasangkan di lengan sebelah kanan.
Makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila di halaman 117. Garuda Pancasila memiliki perisai di dadanya. Nah, perisai tersebut menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda Pancasila. Perisai melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Perisai tersebut terdiri atas 5 ruang yang berisi gambar-gambar yang melambangkan sila-sila pada Pancasila. Gambar bintang merupakan simbol sila pertama. Rantai merupakan simbol sila kedua. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima. Di tengah perisai itu ada garis hitam tebal. Nah, itu garis yang menandakan garis khatulistiwa yang menambangkan atau mengartikan bahwa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di lintasan garis khatulistiwa. Kita lanjut ke halaman 118. Ayo berlatih. Nomor 1, hubungkan dengan garis simbol-simbol Pancasila berikut ke bagian dada Garuda Pancasila dengan letak yang tepat. Itu ada gambarnya ya, ada gambar Garuda Pancasila tapi tengahnya perisainya masih kosong. Nah, kita hubungkan dengan garis. Yang A, bintang letaknya di mana? Ya, ada di tengah. Bintang ada di tengah, simbol sila pertama. Selanjutnya yang B, pohon beringin ada di sebelah kanan. Sebelah kanan atas, simbol sila ketiga. Yang C, gambar padi dan kapas ada di sebelah kiri bawah. Simbol sila ke-5, ya pintar. Yang D, kepala banteng ada di sebelah kiri atas, simbol sila ke-4. Dan yang E, rantai ada di sebelah kanan bawah, simbol sila kedua. Nomor 2, apa makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila? Jawabannya perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Nomor 3, apa makna garis hitam tebal yang terdapat di tengah perisai? Jawabannya maknanya garis tersebut adalah garis khatulistiwa yang melambangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di lintasan garis khatulistiwa. Kita lanjut ke halaman 118 sampai 119. Jenis-jenis sudut pada bangun datar. Kalau tadi kita belajar jenis sudut ada 3, sudut siku-siku, lancip, dan tumpul. Sekarang kita memperhatikan sudut yang ada pada bangun datar. Setiap bangun datar memiliki sudut yang berbeda-beda. Perhatikan gambar bangun datar berikut. Lihat ya. Yang pertama ada bangun datar persegi dan persegi panjang. Coba, di situ ada berapa jenis sudut? Ada 1 jenis sudut, yaitu sudutnya sudut siku-siku. Jadi untuk persegi itu sudutnya sudut siku-siku, karena dia 2 sudut yang tegak lurus. Untuk persegi panjang juga semuanya sudutnya sudut siku-siku. Selanjutnya ada gambar selanjutnya yaitu gambar bangun datar segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki. Untuk segitiga siku-siku punya 2 sudut yaitu sudut siku-siku di bagian bawah ya. Itu sudut siku-siku dan sudut lancip di bagian atas dan bawah kanan. Yang tajamnya itu sudut lancip. Ya, yang membentuk huruf L itu sudut siku-siku. Untuk bangun datar segitiga sama kaki, sudutnya apa? Sudut lancip, tiga-tiganya sudut lancip. Itu kan ada 3 sudut ya, segitiga sama kaki. Yang atas, kanan,
bawah sama yang kiri bawah. Nah, tiga-tiganya itu sudutnya sudut lancip. Gambar selanjutnya jajar genjang. Jajar genjang punya 4 sudut. 2 sudutnya sudut tumpul dan 2 sudutnya sudut lancip. Selanjutnya, bangun datar belah ketupat. Sudutnya adalah sudut tumpul dan sudut lancip. Ada 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Selanjutnya, bangun datar trapesium sama kaki. Dia juga mempunyai 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Dan terakhir, bangun datar layang-layang. Mempunyai 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Ya. Sekarang kita ke Ayo Berlatih di halaman 119. Di situ ada sebuah tabel. Lengkapilah tabel sesuai banyak jenis sudut yang terdapat pada setiap bangun datar berikut. Dilihat tuh ya. Untuk yang pertama gambar jajar genjang. Siku-sikunya ada 0, nggak ada. Sudut lancipnya ada 2, yang atas kanan dan bawah kiri. Sudut tumpulnya ada 2, yang atas kiri dan bawah kanan. Selanjutnya gambar yang kedua ada trapesium siku-siku. Sudut siku-sikunya ada 2, yang sebelah kiri, dua-duanya atas bawah itu sudut siku-siku. Sudut lancipnya ada 1 dan sudut tumpulnya ada 1. Selanjutnya yang nomor 3 ada trapesium sama kaki. Sudut siku-sikunya nggak ada, sudut lancipnya ada 2 dan sudut tumpulnya ada 2. Yang keempat ada gambar segi 5. Sudut siku-sikunya nggak ada, sudut lancipnya nggak ada, sudut tumpulnya ada 5. Jadi untuk segi 5 itu semuanya sudut tumpul. Nomor 5, ya, itu sudut siku-sikunya ada 2. Yang sebelah kiri atas dan bawah. Sudut lancipnya ada 1 yang tajam di ujung. Itu kan berbentuk seperti pensil ya. Dan sudut tumpulnya juga ada 2. Ya. Paham semuanya sampai sini ya? Sekarang kita masuk ke PJOK. Permainan ketangkasan baik untuk kesehatan tubuh kita dan dapat melatih keseimbangan. Contoh permainan yang dapat melatih keseimbangan bisa dilihat ya. Yang pertama gambarnya. Berjalan di atas papan dengan berpegangan tali. Nah, ini dapat melatih keseimbangan. Gambar yang kedua, berdiri dengan menggunakan satu kaki sambil bertahan beberapa saat. Ini yang sendiri-sendiri ya. Ada juga yang berkelompok. Permainan berkelompok dapat melatih kerjasama dan kebersamaan anggota. Misalnya pada permainan gobak sodor, bentengan, dan lain-lain. Contoh permainan untuk melatih keseimbangan secara berkelompok. Kalau tadi yang pertama secara sendiri-sendiri, ini secara berkelompok dilihat. Tuh, ini berpegangan tangan dalam kelompok. Selanjutnya setiap orang mengangkat satu kakinya secara beberapa lama. Jadi yang menjadi tumpuan hanya satu kaki. Ini dapat melatih keseimbangan. Atau gambar yang kedua, berpegangan tangan secara berkelompok dan membentuk posisi kapal terbang. Kaki satunya diangkat ke belakang. Kalian bisa praktekkan di rumah ya. Salah satu gerakan yang dapat melatih ketangkasan, dilihat gambarnya. Caranya, pertama berdirilah tegak dengan kedua kaki rapat. Selanjutnya badan dibungkukkan ke depan sambil membuang nafas. Tariklah badan perlahan-lahan hingga kita dapat mencium lutut. Tangannya ke kaki ya. Tahanlah posisi tersebut selama 8 hitungan. Ini dapat melatih ketangkasan. Ada juga yang kedua,
Dilihat caranya, berdirilah tegak dengan kaki rapat, angkatlah kedua tangan lurus ke atas, bungkukkan badan ke bawah hingga kedua tangan menyentuh lantai. Kalau tadi mulutnya nyium lutut, yang kedua tangannya menyentuh lantai. Setelah itu, angkatlah kedua lengan ke belakang dengan tubuh tetap membungkuk. Tahanlah posisi tersebut selama 2 kali 8 hitungan. Salah satu manfaat berolahraga adalah melatih kelenturan tubuh. Nah, berikut contoh gerakan yang dapat melatih kelenturan tubuh. Bisa dilihat ya. Yang pertama, caranya berdiri tegak, lalu langkahkan kaki kiri ke depan. Tekukan lutut dan turunkan posisi badan setelah melangkah. Tahanlah selama 8 kali hitungan. Ulangi dengan melangkahkan kaki kanan ke depan gantian. Atau gerakan yang kedua, duduk dan bukalah kedua kaki lebar-lebar. Tekuklah kaki sebelah kananmu, angkatlah kedua tanganmu ke atas, perlahan tekuklah badanmu ke kiri, hingga tangan kirimu dapat menyentuh ujung kaki. Tahanlah sebanyak 8 kali hitungan. Lakukan dengan arah sebaliknya. Jadi gantian ya. Yang pertama kaki kanan yang ditekuk menyentuh kaki kiri. Badannya ke kiri. Terus yang kedua nanti kaki kiri yang ditekuk, badannya ke kanan. Atau ada contoh lain, bisa dilihat gambarnya. Berdiri tegak dan kaki dilebarkan, bungkukkan badan hingga tanganmu menyentuh lantai. Angkatlah tangan kanan ke atas perlahan sampai posisi kedua tangan lurus. Ulangi dengan gerakan mengangkat tangan kiri. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika masih ada hal-hal yang belum kalian pahami, silahkan ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.